Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita hari ini adalah hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarianisme dan liberalisme. Hukum Islam tarik-menarik antara wahyu dan akal. Jadi wahyu itu adalah sumber kebenaran, kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu kebenarannya mutlak, bersifat permanen. Sementara akal itu kebenarannya relatif. Akal tidak menentukan kebenaran secara mandiri. Akal mempunyai keterbatasan. Akal dapat dipengaruhi oleh hawa nafsu. Jika terjadi pertentangan antara akal dan wahyu, maka akal harus tunduk kepada wahyu. Yang kedua, hubungan tarik-menarik antara kesatuan dan keragaman. Kesatuan, sumber hukum itu adalah satu, sementara penafsiran dan pemahaman terhadap nas ini bisa menyebabkan adanya perbedaan atau timbulnya aliran pemikiran yang berbeda. Kalau di dalam hukum muncul berbagai macam aliran atau mazhab, maka dalam kesatuan dan keragaman ini adalah dibutuhkan sikap yang toleran dalam melakukan suatu. Yang ketiga, kita bicara bagaimana hukum Islam tarik-menarik antara otoritarianisme dan liberalisme. Otoritarianisme ini berawal dari satu otoritas ataupun kewenangan, kekuasaan atau kemampuan yang dimiliki oleh sekelompok orang ataupun yang dimiliki oleh suatu otoritas tertentu. Otoritarianisme adalah paham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan seseorang, kelompok, atau institusi untuk menyatakan bahwa pandangan keagamaannya atau tafsir atas teks suci, kitab suci adalah yang paling benar, dan itulah yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Sementara interpretasi yang dikemukakan pihak lain dianggap salah dan bukan kehendak Tuhan, atau bahkan pada titik tertentu dituding sesat atau menyesatkan masyarakat. Jadi paham otoritarianisme ini adalah paham yang memiliki pemahaman ataupun bahwa otoritas pemahaman inilah yang mempunyai otoritas atau kewenangan yang dimiliki. Sementara liberalisme ini adalah terkait dengan kebebasan berpikir, kebebasan bertindak dari individu, menolak adanya pembatasan, sebaliknya memberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan akal pikirannya. Nah, dialog antara otoritarianisme dan liberalisme ini adalah saling terkait, karena tidak secara mutlak otoritarianisme itu berhenti pada satu pihak saja, liberalisme berhenti pada satu pihak saja, tetapi ini adalah hubungan yang dialogis di dalam hukum Islam yang bisa saling bertukar posisi, di mana otoritas itu memang otoritas itu ada pada wahyu, ada teks suci yang mempunyai otoritas legitimasi suatu kebenaran. Sementara liberalisme ini adalah kebebasan yang dimiliki oleh individu, adalah bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang dimiliki adalah kebebasan yang dibatasi, termasuk juga oleh kebebasan itu sendiri yang membatasi dari terjadinya pemahaman. Maka di dalam hukum Islam ini antara otoritarianisme dengan liberalisme ini adalah sifatnya adalah dialogis,
karena di dalam hukum tidak semata-mata otoritas mutlak sendiri. Demikian juga liberalisme mutlak sehingga menegasikan yang lain. Tapi dalam hukum Islam itu adalah keduanya ada di dalam prinsip di dalam hukum Islam. Sekalipun itu adalah sifatnya adalah dialogis. Jadi otoritarianisme adalah paham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan seseorang, kelompok, atau institusi untuk menyatakan bahwa pandangan keagamaannya, tafsir atas kitab suci paling benar, dan itulah yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Sementara interpretasi yang dikemukakan pihak lain dianggap salah dan bukan kehendak Tuhan, atau bahkan pada titik tertentu dituding sesat. Otoritarianisme kelompok yang benar dan yang lain dianggap salah. Sementara liberalisme adalah bebas melakukan penafsiran terhadap nas atau teks. Liberalisme adalah ideologi atau pandangan politik yang menilai utamanya menekankan pada kebebasan, yaitu yang menginginkan adanya masyarakat yang bebas, tidak adanya pembatasan pada negara, individu maupun agama. Jadi hubungan antara ketiga kelompok tersebut itu adalah berpengaruh terhadap bagaimana hubungan tarik-menarik keduanya yang saling terkait, yang saling memberikan pandangan yang lebih luas. Saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan hubungan tarik-menarik di dalam hukum Islam antara wahyu dan akal. Wahyu menjadi sumber kebenaran, akal menjadi salah satu interpretasi terhadap kebenaran itu sendiri, dan hubungannya adalah timbal balik. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita hari ini